Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, Prodi Psikologi Islam, Kewirausahaan 6D. Anggota kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu saya sendiri, Dewi Budi Arianti, terus ada Latifatul Laili, ada Muhammad Labib Ibri, ada Muhammad Romli, dan ada Wulan Setia Putri. Nah, produk kami adalah memilih banana roll. Banana roll sendiri yaitu camilan populer berbahan dasar pisang yang digulung dengan kulit lumpia. Banana roll ini memiliki cita rasa manis alami dari bahan pisang yang digunakan. Selain itu, banana roll juga memiliki cita rasa gurih dari adonan kulit lumpia yang dijadikan pembungkus. Nah, alasan kelompok kami memilih produk banana rolls karena melihat dari masyarakat yang mengonsumsi makanan siap saji sebagai pengganjal lapar sebelum waktu makan tiba. Nah, selanjutnya yaitu ada value proposition, yaitu nilai yang dijanjikan oleh perusahaan agar produk atau layanannya bisa diterima pasar atau konsumen. Adapun value proposition dari produk kami yaitu rasa enak, harga bersahabat, tanpa bahan pengawet, dan bisa frozen food. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan dalam bisnis model Canva ini adalah customer segment. Customer segment secara sederhananya merupakan target pasar atau kepada siapa produk yang kita miliki ditujukan sehingga bisa menjadi pelanggan potensial. Customer segment tentunya sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu, bisnis yang kita kelola juga memiliki beberapa customer segment. Yang pertama, yaitu mereka yang para pecinta snack kekinian atau makanan ringan kekinian, terutama bagi para penggemar makanan manis dan coklat lumer. Kemudian ada pelajar dan mahasiswa. Karena harga yang kita tawarkan sangat terjangkau dengan rasa yang enak, maka hal tersebut cocok dengan mahasiswa ataupun pelajar. Kemudian selain itu, segmentasi pasar kita tujukan juga kepada masyarakat ataupun masyarakat yang ingin memiliki bisnis yang sama dengan yang kami miliki atau bisa kita sebut reseller. Yang perlu diketahui selanjutnya adalah channel atau saluran, merupakan bagaimana cara kita mempromosikan produk kita atau bagaimana cara produk kita bisa sampai kepada konsumen. Ya, dalam hal ini kita melalui dua cara untuk promosi. Yang pertama melalui secara offline, bisa dengan memasang banner ataupun menyebarkan brosur ke tempat-tempat yang ramai, misal di swalayan ataupun di jalan-jalan umum atau di tempat publik. Yang kedua, kita bisa melalui online atau dengan menggunakan media sosial. Yang pertama dengan menggunakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang revenue stream. Revenue stream adalah salah satu dari sekian banyak unsur yang ada dalam dunia bisnis. Sebagai seorang pemilik bisnis, elemen-elemen tersebut sebaiknya memang kamu pahami dengan baik. Tujuannya agar proses operasional bisnis bisa lebih mudah dan lancar. Istilah revenue stream adalah istilah yang merujuk pada beberapa pendapatan yang bisa kamu dapatkan dari menjalankan bisnis atau perusahaan. Nah, di sini ada 3 bagian dari revenue stream. Yang pertama yaitu menjual produk secara langsung ke konsumen. Nah, menjual produk secara langsung ke konsumen ini adalah si penjual dan si pembeli itu ketika transaksi atau akad jual beli itu bertemu langsung atau berinteraksi secara langsung. Nah, di sini bisa dengan cara si penjual atau si produsen itu membuat stand atau outlet atau sejenis toko
dengan produk yang mereka jual, sehingga pembeli bisa melihat secara langsung dan membayar secara langsung ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua dari pre-order. Pre-order adalah sebuah pemesanan sebelum barang datang. Jadi si pembeli memesan terlebih dahulu ke si produsen, padahal produknya itu belum jadi dan dibuat setelah ada pemesanan. Dan yang ketiga adalah supply ke reseller. Nah, yang ketiga ini si produsen mensuplai atau menyetor ke reseller atau penjual, seperti memberikan barangnya ke toko-toko ataupun bekerja sama dengan orang lain, teman mungkin keluarga, dengan akad penjualan, dan si penjual yang akan menjual barang kita itu akan memiliki keuntungan sekitar 5%. Materi selanjutnya yaitu tentang key resource. Key resource adalah salah satu elemen dalam bisnis model Canvas yang merupakan sumber daya suatu bisnis. Seperti yang kita ketahui, sumber daya adalah bagian penting dalam pertumbuhan dan kelangsungan bisnis. Dengan pengelolaan sumber daya yang baik, maka proses bisnis pun akan berjalan dengan maksimal dan efektif. Nah, ada 3 key resource yang berhubungan dengan banana roll yang kami buat. Yang pertama yaitu tentang peralatan. Nah, peralatan merupakan suatu alat-alat atau komponen-komponen yang digunakan dalam seputar bisnis untuk membantu aktivitas. Nah, dari kelompok kami kan membuat sebuah bisnis yaitu banana roll. Nah, saya akan menyampaikan sedikit contoh alat-alat atau bahan alat-alat atau komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan bisnis banana roll ini. Yang pertama yaitu kompor, yang kedua wajan dan panci kecil, yang ketiga spatula, yang keempat sendok, yang kelima piring, yang keenam tirisan minyak, dan lain-lain. Itulah beberapa contoh alat-alat yang dibutuhkan ketika kita membuat bisnis banana roll. Bagian komponen dari key resource yang kedua yaitu bahan baku. Nah, bahan baku adalah komponen juga yang dibutuhkan dan digunakan dalam membuat suatu produk di sebuah bisnis. Nah, yang berhubungan dengan bisnis dari kelompok kami yaitu banana roll, saya akan menyampaikan beberapa bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan bisnis banana roll ini. Yang pertama yaitu pisang, yang kedua kulit lumpia, yang ketiga gula, yang keempat coklat batang, yang kelima susu kental manis, yang keenam air, yang ketujuh minyak, yang kedelapan itu topping-topping seperti Oreo, meses dan sebagainya. Nah, untuk bahan-bahan ini yang perlu digarisbawahi yaitu kualitas dari bahan-bahan yang kita beli, yang kita sediakan sebagai produsen. Bahan-bahan itu harus berkualitas tinggi. Kenapa? Karena ketika bahan berkualitas tinggi, maka produk juga jadi produknya juga akan sangat baik dan berkualitas juga. Jadi konsumen akan merasa senang dan puas ketika membeli produk yang kita buat. Kemudian yang ketiga yaitu karyawan. Nah, karyawan merupakan suatu orang atau tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses operasional bisnis, entah itu pembuatan, promosi, atau pengelolaan bisnis tersebut. Nah, dari kami itu ketika karyawan itu kondisional. Jadi kalau sekarang kita sesuai dengan kelompok kami, dan jika permintaan semakin banyak maka karyawan juga akan tambah
kita tambah atau kita rekrut karyawan lagi, supaya ketika kita ada pemesanan banyak, kita dapat kita tidak keteteran dalam membuat ataupun melayani si konsumen tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, di customer relationship ini ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama ada memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Jadi di sini kita memberikan pelayanan terbaik agar konsumen itu tertarik dengan produk yang kita tawarkan juga. Lalu yang kedua itu ada memberikan kualitas bahan dan rasa yang terbaik. Karena prinsip kita itu bukan mengambil keuntungan ya teman-teman, tapi kita berjualan bisa memberikan manfaat satu sama lain juga. Seperti semisal kita belanja tapi dapatnya murah, tapi kita menjual dengan harga murah. Walaupun menjual dengan harga murah, akan tetapi kualitas dan rasanya itu hanya seperti itu atau bisa dibilang kurang, itu kan juga kurang baik teman-teman. Makanya kita sebisa mungkin memberikan pelayanan dan kualitas yang terbaik untuk konsumen. Lalu yang ketiga itu ada memberikan harga hemat kepada konsumen. Karena target pemasaran kita itu mahasiswa dan pelajar, jadi bagaimana caranya kita bisa mendesain harga sesuai dengan kantong pelajar atau mahasiswa yang bisa terogoh koceknya gitu teman-teman. Jadi target pasaran kita itu bisa tergait dengan mudah. Lalu yang keempat itu ada promosi. Nah mungkin di poin ketiga tadi kan memberikan harga murah diimbangi dengan promosi lewat media sosial seperti IG, WhatsApp dan lain-lain, itu dengan bahasa yang mungkin bisa diterima oleh mereka dan mereka mikirnya, oh enak ya ini, oh ini murah ya gitu. Jadi seperti yang tertera di PPT, contohnya itu memberikan promosi seperti paket, hemat beli 2 harga lebih murah, pembelian daerah di dekat kampus itu diantar hingga sampai depan rumah dengan free ongkir. Seperti itu teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang kita jalankan atau lakukan. Yaitu yang pertama ada menyiapkan bahan baku. Bahan baku di sini meliputi semua bahan baku seperti bahan baku dasar maupun bahan baku packaging. Lalu yang poin kedua itu ada memproses dan packaging. Setelah kita punya bahan baku seperti pisang dan lain-lain, kulit lumpia, gelas, meses, lalu kardus, lalu plastik, itu baru kita proses bahan tersebut agar bisa menjadi sebuah banana rolls yang kita pasarkan. Jadi mereka itu tidak cuma kemakan iklan gambar, akan tetapi realnya itu seperti itu. Lalu di packaging secantik mungkin agar mereka itu juga tertarik. Jadi packaging itu sebenarnya sebuah bahan untuk menarik perhatian konsumen agar konsumen yang kita targetkan itu juga terkait. Akan tetapi kita juga tidak melupakan ini ya teman-teman, kualitas. Bisa cuma di packaging cantik tapi kualitas juga enak gitu teman-teman. Lalu yang poin terakhir itu ada mempromosikan. Mempromosikan ini seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Promosi itu lewat media sosial, IG, WhatsApp, Facebook, lalu ada online store itu agar teman-teman juga bisa di kalangan yang kita targetkan itu bisa tahu apa sih banana rolls itu, siapa sih yang jual gitu. Mempromosikan ini ada
ada hubungannya dengan kita menggait konsumen itu bisa langsung di kalangan yang kita targetkan seperti mahasiswa pelajar ataupun secara langsung kepada mereka ataupun lewat reseller. Kita merekrut reseller itu teman-teman. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang cost struktur atau struktur biaya dan juga key partners. Jadi, struktur pembiayaan bisnis menjadi kunci sebuah usaha bisa dijalankan atau tidak. Perlu direncanakan terlebih dahulu mulai dari permodalan dan bagaimana nanti biaya operasional itu bisa dibiayai dari kegiatan usaha yang berjalan. Nah, kemudian mengelola struktur keuangan ini juga tentang bagaimana agar bisnis bisa berjalan secara efisien, kemudian meminimalkan resiko kerugian dan juga menentukan proposisi nilai yang tepat untuk pelanggan. Untuk bagian ini, setiap bisnis itu perlu bisa membuat laporan keuangan yang tepat. Nah, struktur biaya ini juga bisa disebut juga dengan pengeluaran atau modal yang paling banyak dikeluarkan itu untuk apa. Nah, dari kelompok kami kan mengeluarkan ide bisnis dengan menjual banana rolls. Nah, dari banana rolls ini disebutkan masih bisa dibilang sebagai usaha rumahan. Jadi, kenapa kita memilih modal yang paling banyak dikeluarkan itu di bahan baku, karena kita ingin memaksimalkan pengeluaran atau modal yang paling banyak dikeluarkan itu dari bahan bakunya untuk meningkatkan kualitas dari produknya tersebut ya. Karena kalau dari peralatan sendiri, karena ini masih usaha rumahan, kita masih bisa menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya tentang key partner. Bagian ini tuh berfungsi untuk mengorganisasi alur suatu barang atau layanan yang mendukung berjalannya operasional usaha. Kehadiran partner kunci ini bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key aktivitas yang telah dibuat sebelumnya. Nah, oleh karena itu, menjalin hubungan baik dengan supplier menjadi komponen penting dalam sebuah usaha. Dari kelompok kami menentukan key partnernya ini adalah reseller, yang merupakan orang yang menjual kembali produk dari orang lain dengan mengambil keuntungan beberapa persen dari produk yang aslinya. Jadi di sini kita menjalin hubungan kerjasama dengan reseller. Jadi misalkan kita menjual produk kita ke konsumen yang aslinya kita menjualnya dengan harga satu porsi itu 13.000, kita menjual ke reseller itu dengan harga yang lebih terjangkau dengan harga 10.000. Misalnya seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.